Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar yaitu materi baru, yaitu materinya tentang bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, biar lebih paham, kita nanti diperbanyak di dalam bentuk soal. Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat yang kita cari ya, jadi akar-akar persamaan itu bentuknya nilai X nanti apakah memenuhi atau tidak ya. Nah, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada beberapa cara ya. Yang pertama itu ya, ada cara pemaktoran ya, dengan cara memfaktorkan kemudian ada cara ya berdua ya, ada cara melengkapkan kuadrat sempurna ya, melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga itu ada cara menggunakan rumus ABC ya. Nah, ini kalau misalkan cara yang ketiga ini ya, tergantung cara atau kesenangan masing-masing. Ada yang senang memfaktorkan, ada yang melengkapkan kuadrat sempurna, ada juga yang pakai rumus ABC. Nah, kita langsung saja ke materi pembahasan pokoknya ya. Nah, yang pertama ya kita bahas yaitu cara pemaktoran atau memfaktorkan ya. Memfaktorkan ya. Nah, memfaktorkan ini ya, kita ada dua jenis ya. Jenis yang pertama untuk bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua ada bentuk AX kuadrat ya, kemudian tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Kita ke yang pertama dulu ya, bentuk yaitu bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Nah, ini biasanya kebanyakan soal-soalnya masih mudah-mudah ya. Nah, misalkan ini adalah bentuk umumnya ya. Nah, cara pemaktorannya seperti apa ya? Kita tinggal keluarin aja X-nya ya. Kita tinggal keluarkan saja X-nya ya. Jadi ini berubah menjadi X dikali AX ya tambah B sama dengan 0. Nah, di mana ya nanti X-nya itu sama dengan 0 atau AX plus B sama dengan 0. Kita langsung saja ke contohnya ya. Ya, contoh yang ini. Ke contoh. Misalkan yang pertama soalnya adalah X kuadrat min 5X sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, misalkan B-nya 4X kuadrat ya tambah 3X sama dengan 0. Berarti kita pakai ini ya, pakai yang cara ini. Berarti X-nya kita keluarkan ya. Jadi X ya. X berarti ya dikali X min 5 sama dengan
0 ya. Berarti X sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0, berarti X-nya 5 ya. Berarti HP-nya ya. HP-nya itu 0 dan 5. Kemudian kalau yang B bagaimana? Ya sama saja ya. Untuk yang bentuk B ini berarti X-nya kita keluarkan juga. Berarti X ini 4X tambah 3 sama dengan 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 0 atau 4X plus 3 sama dengan 0, berarti 4X-nya negatif 3. Berarti X-nya sama dengan negatif 3 per 4. Maka HP-nya ya. Nah, untuk penulisan HP kita dimulai dari yang lebih kecil dulu ya. Berarti negatif 3 per 4, jadi ini untuk HP contoh bentuk AX kuadrat plus BX ya. Nah, untuk selanjutnya ya kita ke bentuk yang kedua ya, yaitu bentuk kuadrat sempurna lengkap ya. Bentuk AX kuadrat ya. Kemudian tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kalau bentuk seperti ini ya, biasanya nanti ya, atau persamaannya boleh dirubah atau tidak tergantung ya. Biasanya nanti ya B itu sama dengan P tambah Q, kemudian C-nya itu adalah PQ per A atau AC sama dengan PQ. Oke, biar lebih paham kita ke contoh saja ya. Kita ke contoh. Yang pertama misalkan X kuadrat negatif 5X negatif 14 sama dengan 0. Nah, berarti di sini ya kita A-nya kan 1 di sini ya. Kemudian B-nya negatif 5, C-nya adalah negatif 14. Maka P tambah Q itu harus sama dengan negatif 5. Ya. Kemudian P kali Q-nya harus negatif 14. Nah, untuk ini kan P tambah Q negatif 5 itu bisa banyak ya. Maka kita pilih misalkan P-nya itu tuh negatif 7 ya. P-nya misalkan negatif 7. Kemudian Q-nya adalah 2 ya. Karena 14 itu kan faktornya cuma negatif 7, kemudian 7, 2, negatif 2 dan 1. Ya, jadi tinggal diputar-putar aja di sini. Kalau negatif 2 dan 7 kan pasti 5 di sini. Oke, berarti caranya ya kita tinggal faktorkan. Berarti X min 7 di sini ya. Kemudian X plus 2 sama dengan 0 ya. Maka X min 7 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 7. Kemudian atau di sini X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya adalah negatif 2. Bagaimana cara penulisan HP-nya? Berarti ingat ya, huruf atau nilai yang paling kecil disimpan di awal. Berarti HP-nya yaitu negatif 2,7 ya. Itu ya contoh 1 ya kan.
Kemudian kita ke contoh 2. Misalkan x kuadrat tambah 2x ya negatif 48 sama dengan 0. Nah, untuk yang B ini berarti sama ya. Jika P tambah Q ini 2, kemudian jika dikalikan negatif 48. Berarti di sini ya. Tulis aja begini boleh, ditulis duluan ya. Pada sini X ya tambah 6 ya. X tambah 6, kemudian di sininya X 8 ya. 8x negatif 6 ya. Karena di sininya negatif ya. Maka x tambah 8 sama dengan 0, berarti x-nya adalah negatif 8 ya. X min 6 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 6. Berarti HP-nya adalah atau himpunan penyelesaiannya ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8 ya, 6. Ini untuk contoh yang nomor 2. Selanjutnya ya, kita ke contoh yang 3 ya. Ke contoh 3. Misalkan, nah, jadi kalau tadi kan A-nya itu nilainya 1 ya. Sekarang kita A-nya nilainya lebih dari 1. Misalkan 2x kuadrat ya ditambah 9x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, kita ingat ya patokan pertama ya, P tambah Q itu sama dengan 9 atau B di sini. Kemudian P kali Q ya. P kali Q itu ya, ini kali sama dengan A kali C ya. A kali C di sini ya. Berarti ya, kalau ada soal seperti ini ya, jadi P dan Q itu dapat ditentukan dengan cara mencari bilangan yang apabila dijumlahkan menghasilkan 9 dan dikalikan menghasilkan 14. Kemudian didapat P-nya itu adalah 7 dan Q-nya adalah 2 ya. Kenapa tadi 14 ya? 14 itu dari 2 ya, 2 dikali 7 ya. Ya, jadi P-nya tadi berapa? P-nya didapat 7, kemudian Q-nya itu adalah 2. Jadi P kali Q di sini ya sama dengan ini A ya, misalkan ini B, C sama dengan A kali C. Maka di sini ya X-nya kita keluarin berarti 2X plus 7 ya. Kali X tambah 2/2 sama dengan 0. Nah, 2x tambah 7 sama dengan 0 ya. Berarti 2x sama dengan negatif 7. Berarti x sama dengan negatif 7/2.
Atau di sini ya, X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Berarti HP-nya itu adalah negatif yang lebih kecil duluan ya. Lebih kecil negatif 7 per 2 atau negatif 1. Ini lebih kecil, berarti negatif 7 per 2, negatif 1. Jadi ini adalah HP untuk bentuk persamaan 2x kuadrat ditambah 9x tambah 7 sama dengan 0. Kemudian kita contoh 4 ya. Contoh 4. Misalkan soalnya adalah 6x kuadrat negatif 23x tambah 7 atau plus 7 sama dengan 0. Masih sama ya. P tambah Q-nya ya. P tambah Q itu sama dengan negatif 23. Kemudian ya, P kali Q-nya ya. Itu. Nah, atau di sini kita tentukan dulu A-nya itu 6 misalkan ya. P-nya negatif 23, kemudian C-nya adalah 7. Maka di sini P kali Q-nya itu kan 6 kali 7 ya. 6 kali 7. Karena sama dengan A kali C. Atau PQ-nya itu sama dengan 6 kali 7. Ya. Maka didapat nilai P-nya itu adalah 6 kali 7 itu berapa? 42 ya. Nah, maka didapat dengan cara ini nilai P dan Q dapat dicari dengan cara mencari bilangan yang apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 23 dan apabila dikalikan menghasilkan 42. Maka didapat P-nya itu adalah negatif 2. Kemudian Q-nya adalah negatif 21. Ya. Negatif 2 kali negatif 21 kan dari atas ya. Maka di sini kita tulis lagi 6x kuadrat negatif 23x tambah 7 sama dengan 0 ya. Di sini kita tulis 6x negatif 2 dikali x negatif 21 per 6. Dari mana 21? Dari sini ya. 21 per 6. Ya, dari A di sini ya. Kemudian sama dengan 0. Nah, 6x min 2 sama dengan 0. Berarti 6x 2. Berarti x-nya sama dengan 1 per 3. Ya. Atau di sini ya. X min 21 per 6. Ini nggak bisa diperkecil ya. Sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 20. Bisa ya. Bisa diperkecil ya. 21 per 6 atau bisa diperkecil bagi 3 ya. Di 7 per 2 ya. Jadi sini x-nya sama dengan 7 per 2. Maka HP-nya yaitu yang lebih kecil dulu berarti ya. 1 per 3,7 per 2. Ini adalah himpunan penyelesaian bentuk AX kuadrat plus BX tambah C, di mana A-nya itu lebih besar dari 1. Nah, bagaimana kalau misalkan ada soal yang akar-akarnya diketahui, itu nanti bahasanya ya. Ya, itu saja untuk video kita kali ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.